Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Josyunika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan di sebuah toko retail di wilayah Srengseng, Kecamatan Kembangan. Dari hasil penelusuran lebih lanjut, polisi berhasil amankan 4 pelaku. Polres Metro Jakarta Barat melalui Satlantas Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan operasi Patuh Jaya 2025 yang berlangsung di sekitar wilayah Jakarta Barat. Uniknya dalam operasi kali ini, jajaran anggota Satlantas juga membagikan helm secara gratis. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri mengungkap tindak pidana perlindungan konsumen terkait beras yang tidak sesuai standar mutu pada klaim kemasan pada Kamis 24 Juli 2025. Di informasi pertama pemirsa, Polres Karimun, Polda Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan press release ungkap kasus tindak pidana pembunuhan. Kapolres Karimun AKBP Robi Topan menegaskan bahwa pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Siswa SMA 1 Karimun menemukan jenazah seorang wanita yang terbaring di lahan kosong sebelah SMA 1 Karimun. Kemudian sekitar pukul 8.30 pelapor menghubungi kantor Polres Karimun. Kemudian diambil tindakan oleh jajaran Polres Karimun untuk melaksanakan olah TKP di TKP. Berdasarkan hasil visum dari Rumah Sakit M. Sani ditemukan luka tusuk di bagian wajah kanan, leher kiri kanan, tangan kiri, punggung, tengkuk, dan dasar hidung. Kemudian luka iris, telinga kiri, wajah kiri, dagu kiri, tangan kiri sisi depan, tangan kanan sisi depan, dan kedua bahu. Kemudian luka memar, leher di bagian kiri depan. Visum bahwa jumlah tusukan berjumlah 34 tusukan. Untuk identitas tersangka berinisial inisial AS, merupakan pekerja buruh, daerah asal Desa Kampung Pula, Kecamatan Rengat, Kabupaten Danau Hulu, Provinsi Riau. Untuk barang bukti yang diamankan dari TKP pembunuhan yaitu seperti sepasang sendal merek Brad ini warna hitam, 1 buah dompet, 1 buah jepit rambut, pakaian dalam, kaos lengan panjang, celana jeans warna biru, dan sudah kami berhasil dapatkan juga nih pisaunya, sudah kita temukan. Kita kenakan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian ada pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan maksimal hukuman mati atau 20 tahun penjara. Di informasi berikutnya pemirsa, dalam rangka Hari Bayangkara ke-79, Satlantas Polres Batang Polda Jawa Tengah menggelar ajang Bayangkara Automotive Modification atau BOM, sebuah kompetisi modifikasi motor yang diikuti oleh 22 peserta dari komunitas motor di Kabupaten Batang dan sekitarnya. Kapolres Batang AKBP Edi Rahmat Mulyana menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mewadahi kreativitas para pecinta otomotif, sekaligus memberikan edukasi tentang pentingnya modifikasi kendaraan yang tetap mematuhi aturan dan standar keselamatan. Event yang digelar pertama kali ini mendapat sambutan positif dari peserta. Salah satunya adalah Faris dari Batang Scooter Club mengaku mendukung penuh penyelenggaraan BOM sehingga anak muda bisa berinovasi lebih bagus di dunia otomotif. Soal modifikasi yang dilakukan, Faris mengaku tidak mengubah mesin, hanya menambah beberapa aksesoris untuk mempercantik tampilan. Dan yang terpenting,
modifikasinya masih sesuai standar. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Batang, AKP Ahmad Ainur Rozak menjelaskan penilaian kompetisi lebih fokus pada aspek teknis kendaraan pasca modifikasi. Dari Humas Polres Batang Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Bayangkara Automotive Modification 2025 merupakan wadah kreativitas dan edukasi komunitas motor di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh jajaran Satlantas Polres Batang dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-79. Lalu seperti apa keseruan dari ajang unik ini, serta bagaimana analisa dan evaluasi pada hari ke-11 Operasi Patuh Candi 2025? Kita akan berbincang bersama dengan Kasat Lantas Polres Batang Polda Jawa Tengah, AKP Ahmad Zainur Rozak. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, sahabat lalu lintas, salam presisi, salam sigap, Polantas hadir. Baik Pak, bagaimana ide awal dilaksanakannya kegiatan acara Bayangkara Automotive Modification 2025 ini Pak? Baik, rekan-rekan sahabat lantas, apabila yang mendengarkan di acara ini, berawal dari tongkrongan kopi kami bersama dengan sahabat lalu lintas lainnya, sahabat otomotif yang ada tergabung di Kabupaten Batang. Atas inisiasi Bapak Kapolres Batang, AKBP Edi Rahmat Mulyana, untuk dilaksanakan lomba. Sehingga kami mengemas sangat simpel dan namanya pun sangat diingat oleh teman-teman sahabat lalu lintas Batang khususnya, yaitu BOM, Batang Automotive Modification. Dan jadilah kegiatan yang sangat menarik yang selama ini mungkin teman-teman yang punya motor itu orientasinya adalah geng motor, klub motor, atau tongkrongan yang anfaedah. Namun di sini tempat kita untuk berkreasi, berprestasi, dan memberikan dampak positif tentunya. Baik Pak, lalu seperti apa jajaran Satlantas Polres Batang sosialisasikan tentang pentingnya modifikasi kendaraan yang tetap mematuhi aturan dan standar keselamatan Pak? Baik, untuk syarat utama untuk mengikuti lomba tersebut adalah yaitu mengikuti syarat spesifikasi teknisnya harus sesuai standar, yaitu sesuai amanah PP nomor 55 tahun 2012 tentang syarat spesifikasi teknis meliputi mesin, terus standar lainnya harus lengkap, spion, terus juga knalpot, tidak menggunakan knalpot brong. Untuk penilaian, tim kami serahkan ke penilai otomotif yang ada di Batang yang senior. Dari Polres sendiri tidak ada campur tangan sama sekali, pur murni dari rekan-rekan otomotif dan juga teman-teman Satlantas. Baik Pak, bagaimana antusiasme para peserta Pak yang mengikuti kegiatan ini? Baik, sangat antusias sekali. Dari mulai beberapa peserta itu terjaring kurang lebih 22, yang ikut itu hanya 18. Sebelumnya banyak sekali ada puluhan, karena syarat utamanya salah satunya tergabung dalam tim atau dalam klub yang ada di Kabupaten Batang. Ternyata dari klub itu sendiri diseleksi kembali oleh mereka untuk bisa mengikuti yang ada di Polres, kegiatan BOM tersebut. Baik Pak, bagaimana sinergitas yang terjalin dengan pemerintah Kabupaten Batang dan stakeholder lainnya Pak? Iya, sangat sinergi sekali Pak di sini. Kami guyup rukun dari mulai otomotif, CB, R-Hacking, Vespa, dan moge lainnya sudah kami aplikasikan dengan kegiatan positif. Setiap bulan sekali atau setiap minggu sekali kami melaksanakan kopdar, kopi darat, dan saat ini kami akan pelan-pelan untuk membentuk sebuah organisasi yaitu IMI Batang,
yang nantinya kami targetkan, kami masukkan juga panitianya, kami masukkan anggotanya terhadap anak-anak sekolah juga, karena amanah dari Bapak Kakor Lantas juga yang nantinya anak sekolah tersebut dapat menjadi influencer keselamatan terkait kendaraan tersebut. Baik Pak, bagaimana analisa dan evaluasi hari ke-11 Operasi Patuh Candi 2025 di wilayah hukum Polres Batang, Pak? Baik, alhamdulillah dalam waktu 1 minggu ini, 7 hari ini, kami melaksanakan ANEF Operasi Patuh Operasi Patuh Candi 2025. Alhamdulillah ada penurunan karena kami ada beberapa tahapan, beberapa kegiatan termasuk mulai dari preemptif, preventif hingga represif. Preventif itu 25% kami melaksanakan, seperti melaksanakan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke komunitas. Selanjutnya kami melaksanakan kegiatan preventif, melaksanakan patroli, melaksanakan kegiatan Dikmas Lantas, dan lain sebagainya. Sehingga kegiatan represif kami harapkan tidak kami tonjolkan, namun karena operasi patuh, kami harus melaksanakan kegiatan gakum, yaitu antara lain memberikan teguran dan juga penilangan. Sangat unik di Polres Batang, kami melaksanakan operasi patuh itu kami memberikan reward dan punishment. Rewardnya adalah apabila patuh kami memberikan suatu hadiah kecil, kalau kemarin kami memberikan coklat, memberikan helm, memberikan souvenir lainnya. Yang apabila tidak taat, kami melaksanakan tilang, begitu. Baik Pak, dapat sampaikan pesan bagi pemirsa Polri TV yang ada di rumah, Pak? Baik pemirsa sahabat lalu lintas khususnya, kami harapkan keselamatan itu datang dari kita sendiri. Jadi kami hanya mengatur dan memperlancar arus, mencegah terjadinya laka, dan meminimalisir resiko. Jangan pernah bosan kami ingatkan. Jadi kami harapkan rekan-rekan mengingatkan diri sendiri, mengingatkan keluarga untuk keselamatan di jalan dimulai dari rumah. Baik, terima kasih AKP Ahmad Zainur Rozak, Kasat Lantas Polres Batang Polda Jawa Tengah telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi. Salam presisi. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan di sebuah toko retail di wilayah Srengseng, Kecamatan Kembangan. Dari hasil penelusuran lebih lanjut, polisi berhasil amankan 4 pelaku. Aksi pencurian terjadi pada Senin 23 Juni lalu saat toko baru akan dibuka oleh seorang karyawan pada pagi hari. 4 orang tersangka telah diamankan, salah satunya tersangka merupakan residivis kasus serupa di Subang. Mereka menjalankan aksinya pada dini hari dengan memanjat gedung di samping toko, lalu masuk ke gudang lantai 2 sebelum turun ke area penjualan. Berbagai barang diambil, yakni rokok elektrik, kosmetik, dan minuman. Semua hasil curian dijual di daerah Parung, Bogor. Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Beniadi mengatakan, modus operandi pelaku adalah mencari minimarket dengan tingkat keamanan rendah. Kemudian pelaku mengambil sejumlah barang berharga dan dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Untuk kronologi kejadiannya, jadi para pelaku ini melakukan survei area-area yang ada Indomaret, kemudian ditentukanlah untuk lokasi kejadian perkara ini. Mereka beroperasi sekitar pukul 2 pagi dengan cara naik ke lantai 2, itu melalui gedung sampingnya Indomaret, kemudian masuk ke gudang Indomaret di lantai 2 melalui jendela.
Setelah sampai lantai 2, mereka turun ke lantai 1 dan merusak pintu untuk bisa masuk ke area penjualan barang. Di sanalah mereka, para pelaku ini mengambil barang-barang berupa ada yang ngambil rokok, kemudian ada juga rokok elektrik, ya. Terus kosmetik, minuman, bear brand, dan lain sebagainya. Setelah itu meninggalkan lokasi. Pada saat meninggalkan lokasi, mereka pergi ke daerah Bogor ya, Parung ya, daerah Parung Bogor. Kemudian kumpul di sana dan hasil pencuran ini dijual. Setelah dijual, hasil penjualannya dibagi berempat. Ya, jadi untuk alasan melakukan ini semata untuk kebutuhan ekonomi saja. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk peralatan yang digunakan untuk membobol toko, pakaian saat beraksi, serta DVR dan perangkat alarm yang telah dirusak. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Tim Liputan, Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat mengungkap sindikat produksi dan perdagangan oli palsu di wilayah Meruya Selatan. 4 orang pelaku diamankan dengan keuntungan ilegal yang mencapai miliaran rupiah. Polisi menemukan sebuah bangunan dijadikan tempat produksi oli palsu di Jalan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Dari hasil pengungkapan, pelaku mengumpulkan oli bekas, lalu mencampurkannya dengan parafin, kemudian mengemas ulang dengan merek terkenal. Pelaku menjual ke berbagai wilayah di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Pelaku menjalankan bisnis ilegal ini sejak tahun 2023 dengan keuntungan mencapai 720 juta rupiah. Bahkan pernah mencapai keuntungan senilai 3,6 miliar rupiah. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Kemudian untuk modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku melakukan produksi dan perdagangan produk oli mobil dengan bahan oli bekas yang sudah dilakukan penyaringan secara manual maupun secara elektronik, kemudian dicampur dengan cairan parafin. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah kemasan oli yang diberi merek, ya ini mereknya juga diproduksi secara tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, oleh pemilik mereknya. Jadi mereka memasang di kemasan itu oli merek Shell, Castrol, Honda, dan Toyota. Ini sudah dilakukan dan diperdagangkan di wilayah Meruya, Jakarta Barat, Polres Tangerang, dan Jati Asih. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.